Jet sepuyur angin ini 35 lah ini ya. Halo, kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, kali ini kita akan membahas dan memperbaiki dari bagian motor yang satu ini ya. Apabila pakai motor ini akan selalu happy ya. Di duit selalu happy ya. Karena merek motornya happy. Oke, dan sebelum kita lanjutkan di video ini, Lemono berdasar mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam setiap urusan kehidupan kita. Oke, dan di sini Lemono ingin membahas ataupun memvideokan dari penyakit motor ini ya. Di motor ini penyakitnya itu banyak banget. Ini Lemono juga bingung ini mau mulai dari mana. Kan dike sing duwe happy sego kabar. Yang punya motor happy di nah duduk kilo iya duduk segong duduk neh duduk iya. Oke, dan di sini Lemono akan memvideokan menyebutkan dari penyakit motor satu ini ya. Yang pertama tonjolan magnet. Keduanya adalah top noken. Ketiganya adalah setel klep. Keempatnya adalah cek karbu susah ketemu, nggak bisa langsam. Kok mati. Dan selanjutnya yang kelima adalah tenaga nggak ada. Tenaganya kemana mas? Dipinjam tetangga tuh. Tenaga nggak ada ataupun ngempos. Oke, dibikin normal tenaga enak mas. Oke, Lemono mengusahakan. Oke. Yang keenam busi hitam terus. Oh, berarti motor ini mintanya boros terus ya, mintain ini dia itu boros terus. Oke, nanti Lemono akan menjelaskan. Kemudian karbu kadang batuk nyeples, jadi kadang bersin kayak bersin itu loh di karbunya ya, kadang-kadang gitu. Kedelapan adalah gas masih gantung nggak langsung hilang. Maksudnya gini, ketika habis digas kemudian dilepas gas, dia itu tidak langsung habis gitu, enggak baru pelan, baru lama gitu, baru stensioner ya. Itu andai kata dia mau stensioner gitu ya. Oke, dan sekarang kita lanjut ke bagian motornya. Oke, sekarang kita lanjutkan dari bagian si motor ini ya. Kita lanjutkan dari bagian motor ini. Yang pertama Lemono akan membahas dulu sebelum kita otak ya. Nah, Lemono akan membahas dulu. Yang pertama dari bagian tadi kan noken as. Nah, di sini noken as. Top noken ya. Top noken ini mau digeser ke depan ke belakang itu tidak akan bisa normal ketika loh ya, si bagian pengapian ini tidak normal ataupun tidak tepat. Intinya Lemono menyebutkan tidak tepat loh ya. Nah, kemudian karbu ini akan susah disetel, model mau PJMJ berapapun tidak akan ketemu, dikarenakan apa? Faktor dari pengapian juga bisa. Oke, ketika pengapian ini normal, top normal, dan disetel karbunya susah, itu bisa juga mengarah ke bagian tipe CD-nya apa ataupun kondisi CD-nya seperti apa. Itu juga bisa dicek di bagian CD. Oke. Tetapi kita akan fokus kepada motor satu ini ya, motor satu ini. Oke, di kolom komentar di bagian pengapian banyak sekali yang bertanya kepada Lemono kalau untuk cc sekian itu panjang pickupnya berapa untuk CD ini. Banyak Lemono sudah videokan semua itu tidak harus, tetapi kisaran. Kenapa? Karena berhubungan dengan balan juga, putaran balan. Nah, teman-teman apabila mengikuti video-video Lemono pasti tahu ya. Nah, oke. Dan sekarang Lemono akan menjelaskan sedikit si motor ini apa sih patokannya kalau menurut Lemono sendiri. Ketika kita tidak bisa bongkar crankcase tengah atau bongkar banduli, berarti kita patokannya adalah pengapian. Oke. Kenapa bisa patokan pengapian? Dikarenakan kita tidak bisa membongkar tengah ataupun tidak tujuan membongkar tengah loh. Nah, bagaimana kita tahu putaran balan ini kalau tidak membongkar dari bagian mesin ini? Jadi patokan awal di sini adalah pengapian nih.
Oke. Bagaimana cara menyeting pengapian? Kalau Lemono sendiri nyeting pengapian ini, karena kita tidak bisa membongkar dari putaran askruk, maka kita di sini main feeling, tetap main feeling ya, main feeling. Nah, ketika kita main feeling ini, kita harus tahu ini motor ini standarnya ataupun rasanya bagaimana ketika dia itu naik di bodinya, kan gitu. Happy ini body spot ya. Yang happy yang ini adalah body spot. Body spot mirip-mirip CBR, wes gampangannya gitu ya, kayak gitulah gitu. Motornya kayak CBR dulu, Nah, oke. Di situ apabila kita belum menaikin si motor itu, kita kan otomatis susah toh, mau nata ini harus diukur berapa mili ataupun berapa derajat kan gitu. Gitu. Nah, karena di motor sendiri, di bodi motor sendiri itu kan banyak faktor, ada yang bannya digedein, ada banyak yang dikecilin, macam-macam di bagian motor ini. Oke? Nah, di sini karena rangkanya tidak dibawa, sebenarnya harusnya dibawa rangka nih Mas ya, lebih mudah. Jadi jajal motor ini lebih gampang ya. Karena rangka tidak dibawa, maka Lemono akan mengusahakan mesin ini normal saat kondisi seperti ini. Nanti kalau di bodinya ya nanti jenengan naikkan, apabila ada kendala jenengan bisa hubungi Lemono atau dibawa ke tempat Lemono kembali. Kenapa? Ya nggak bisa Mas ya, nggak bisa. Namanya kayak kita nyetel karbu nih. Karbu kita setel, posisi di motor standar 2 di blade berenak normal, ketika di jalan kadang berbet dan sebagainya, ketika dia membawa beban bodi tersebut. Oke? Sekarang langsung saja kita eksekusi dari bagian si motor ini. Yang pertama di sini kasusnya adalah, nah ini Lemono kemarin sebenarnya mau geser pengapian ini, tetapi penyakitnya banyak banget, akhirnya waktu ini tidak nutut. Oke, di sini Lemono akan menjelaskan sedikit ya, bahwa di bagian pengapian ini, nah di bagian pengapian ini adalah topnya ya, ini sudah Lemono anggap top. Tapi di bagian gigi sentrik ini dimajukan, apa namanya? Jadi giginya itu harusnya lurusnya ke sini. Nah, gigi ini kan menceng kalau. Nah, harusnya kan lurusnya gini. Nah, ini toh, lurusnya kan ada tandanya nih. Lurusnya kan gini. Set. Nah, ini kan lurusnya harusnya ini nih. Iki sampai iki sama ini inilah gampangan ini ya. Tetapi dia itu mencong satu gigi ataupun diarahkan ke depan satu gigi. Oke? Kenapa diarahkan satu gigi? Karena yang pertama pasti kasusnya adalah dia mencari dari bagian setelan karbu yang tidak ketemu. Itu faktornya mesti. Apabila jenengan nonton video ini Mas, bisa isi di kolom komentar ya toh, jenengan melakukan penggeseran ini karena mau ke arah kanan dan ke kiri sini, itu hanya untuk mencari setelan karbu ini biar enak gitu toh. Nah, oke. Dan sekarang di sini Lemono akan mengulas sedikit bahwa yang pertama motor ini topnya nggak pas. Top nggak pas ini bukan semata-mata dia itu membuat si motor tidak normal ataupun bagaimana lah. Ada yang geser satu gigi itu justru normal. Kenapa? Karena top di bagian dudukan baut gigi ini dengan top nokennya ini bisa bergeser. Oke, itu yang pertama. Di sini Lemono tanyakan dia itu menggunakan noken papas. Wes, noken papas sudah masalah ya. Lemono tidak mempermasalahkan noken papas, itu selera masing-masing. Oke, tetapi kita akan mengoprek dari bagian pengapiannya dulu. Nah, ini Lemono, ini cara Lemono loh ya, teman-teman bisa menggunakan mungkin dari ilmu-ilmu teman-teman yang lain lah ya. Nah, ini cara Lemono lah. Nah, oke. Kayak Lemono yang pertama aku ganti dial untuk muter-muter Mas. Jadi cara Lemono ya wes ngono gampang ya. Kita menggunakan cara Lemono. Yang pertama kasusnya adalah di bagian sini. Nah, di bagian sini nyuting itu. Di bagian sini jaraknya. Nah, jaraknya adalah iya Kak Bob. Iso ora ya. Saya sebentar ben ketok piye carane ya. Wes ngene Bu, guys, Bu. Nah, di sini Lemono tandain ya, Lemono tandain dulu ya. Oke, dan sekarang di sini adalah tengah pusar. Ini tengah pusar ya. Jarak antara telekuan ini itu adalah jarak tengah pusar. Dipono bae mesin. Bae mesin. Bae mesin ini. Oke, di sini adalah bak mesinnya. Lah, bak mesinnya gini Mas, model busernya. Nah, ini model pulsernya. Oke, di sini adalah model pulsernya. Saat kita merubah pengapian, kita harus tahu posisi dari pickupnya ini. Pulser ini berposisi di mana? Lah, ini posisinya si bagian motor ini kan di sini. Mirip kayak Grand.
Nah, di sini mirip loh ya. Nah, oke, di sini ya posisinya. Dan di sini di antara kotak ini, nah kotak ini, nah seret itu kan di tengah pas ya, di tengah kotak. Nah, berarti tandanya di sini. Di sini posisinya kan berarti di tengah sini. Nah, di tengah kotaan tadi ya, di tengah kotaan tadi. Kemudian posisikan si magnet ini. Nah, si magnet ini pada posisi top. Nah, ini pada posisi top. Top tulisan di magnet ini belum tentu 100% piston bener-bener di atas ya. Bisa kurang ke atas, bisa kurang terlalu ke atas, bisa pas. Nah, sekarang kita cek dulu di bagian pistonnya. Obeng cilik, Bu. Kita cek dulu di bagian piston ini. Busi kita lepas, kemudian kita masukkan. Nah, oke. Kemudian kita posisikan top ini. Kita lebih percaya, yang pertama kita patokannya adalah piston ini harus benar-benar di atas sebelum kita percaya kepada tulisan yang di magnet. Ini sudah 4 tahun yang lalu ya. Nah, oke. Kita cari benar-benar yaitu posisi TM. Oke, dan di sini si posisi top ini, sebentar. Nah, posisinya top ini, posisinya seperti ini. Nah, ini kalau menurut Lemono loh ya. Nah, ini tulisan T nih. Di bagian dalam sana tandanya yang itu. Nah, itu kan geser. Nah, manakah yang lebih kita percaya? Yang lebih kita percaya harus pada keluaran piston. Oke, Lemono kan sering bilang, banyak sekali Lemono sebutkan saat Lemono menggeser pengapian. Jangan percaya 100% dengan tanda top ini. Karena ini bisa bergeser ke arah sini, bisa bergeser ke arah sini. Apabila jenengan punya dial, nah ini untuk melihat titik TMA ini yang kayak bulat buat mompa ban jelek lah, yang bisa geser itu supaya titik 0 itu jenengan bisa gunakan alat itu, tapi kita cek manual saja. Oke. Oke, dan sekarang kita lanjutkan di bagian sini ya. Kita lanjutkan bagian sini di bonnet pedal, Bu. Pedal. Oke, kita cari spidol dulu, kita tandain tengah. Nah, ini sebenarnya kalau Lemono nggak bikin video lah, tak ketok-ketok nih Mas ya. Langsung tak potong-potong nih Mas. Nah, oke, sekarang kita tandain di sini adalah tanda titik tengahnya. Nah, yang di bagian crankcase kita ora iki. Saya tak cek ke kameranya. Oke, di bagian tengahnya sini kita tandain. Nah, ini tengahnya kita pas, Mas. Tengahnya kotaan ini adalah tengahnya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kemudian kita luruskan ke arah magnete. Kita luruskan ke arah magnete. Oke, dan sekarang kita tandai. Nah, kita tandai di bagian sini. Yang pas topnya tadi. Asal dicari yang lurusnya. Jadi ngukurnya gampang ya. Ini adalah pulser tengah atau titik besi tonjolan itu. Jadi diarahkan lurus ke bagian as tengah ini. Nah, supaya dia itu benar-benar lurus ya. Kalau mau tak babati ini Mas, kalau sudah kesulitan. Seandainya tidak bikin video ya. Oke, teman-teman cari yang ukuran tengah. Oke, setelah kita tandain di bagian sini, baru kita ketik apa kita tandai ya. Kita tandai. Oke, kenapa Lemono di sini menggunakan bezel supaya dia itu tepat ataupun intinya wis ben pas. Kalau spidol itu kan terlalu melebar gitu. Nah, oke.
Sekarang langkah selanjutnya, langkah selanjutnya baru kita akan melakukan pengukuran. Nah, ini adalah tanda yang kita tandain tadi. Tanda yang kita tandain tadi. Oke. Sabar. Oke, di sini jaraknya Lemono membuat yaitu 20,5. 20,5 ya. Di sini Lemono membuat angka di sininya. Nah, ini kita buat yaitu 20,5. Ayo, 20,5 ya, 20,5 ya. Nah, kita tandain di sini. Set. Oke. Oke, kemudian kita tandain juga di bagian sini. Set. Kemudian kita tindik kembali. Ini kita tindik kembali di sini. Oke, dan sekarang di sini dikarenakan si bagian pickup itu sudah dipotong di kanan di kiri, pokoknya ini wis diotate. Nah, tetapi kan tidak ketemu dari settingannya. Di sini Lemono juga akan melakukan ini adalah bagian ini kita buang. Nah, di sini kita buang, yang searah kanan kita buang. Kemudian kesininya kita buat panjangnya itu 15,5. Nah, kenapa 15,5? Lemono jelaskan dulu. Dikarenakan si motor ini menggunakan CDI sejenis Shogun. CDI sejenis Shogun ya. CDI sejenis Shogun lah ininya gitu ya. Sejenis ya. Nah, oke. DC, dia itu DC, oke. Di sini nanti kita akan melakukan pemotongan di sini. Di sini kita buang. Kemudian kita arahkan ke sini itu 15,5 ya. Oke, dan di sini mana akan menjelaskan sedikit. Bisa kita lihat bahwa di sini kita potong, ditambah, dipotong, digeser ke kanan ke kiri untuk mencari titik pasnya. Dan ini tidak masalah, Mas. Sebenarnya orang masalah ya. Les-lasan ini tidak ada masalah, mau bentuk mau seperti apapun. Intinya adalah ketika dia itu muter, dia itu harus posisinya, ibarat ini adalah pulser, dia itu harus benar-benar magnetnya itu kehisap. Nah, pulser itu kan ngisap. Nah, dia itu ketika lewat dia itu harus memberi sensor. Intinya gitu ya. Sensornya itu aktif untuk mengalirkan ke CDI. Nah, gampangannya seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjutkan di bagian sini. Nah, kenapa di sini Lemono mau fokus magnet dulu? Karena penyakit karbu juga dari pengapian, si motor topnya ini juga dari pengapian. Oke, kita lanjutkan. Karena yang ini juga menggunakan bagian noken papasan. Oke. Saya tak lepas sih. Oke, langsung potong. Di sini Lemono akan membahas sedikit nih Mas, jenengan buat yang punya ya. Ini Mas, ini kan sudah di apa istilahnya dipotong, dilas, Oke. Ini nanti apabila Lemono tambah las terjadilah berlubang, maka Lemono akan membuatkan plat baru ya. Kenapa? Dikarenakan bahannya ini tipis Mas. Bahannya ini tipis ya. Yang keduanya ini bekas lasannya aja, nah kelihatan toh. Karena ini tidak mau menempel ataupun bisa jadi dia itu di dalamnya berlubang. Sehingga dia itu tidak mau nempel bagian ini. Nah, ini akan kelihatan toh, nggak kena las. Nah, intinya gitu lah, kayak gitu ya. Ini kan nggak kena las, yang ada coraknya ini loh. Oke, langsung saja kita babat di bagian si pengapian ini.
Sik tak potongin dhisik. Oke deh, jadi pengelasan sudah jadi. Nah, ini lihat tidak lemono buang Mas, ben lengket intinya gitu ya. Soalnya tipis banget. Soalnya lemono yang pertama bukan tukang las. Kalau pengen ruapi banget seperti pabrikan, jenengan ke tukang las gitu ya. Sederhananya punya teman-teman juga gitu ya. Kalau lemono intinya iki supaya dibeli-beli nggak lepas gitu toh. Dan tidak mengganggu kinerja yang lain. Oke. Sekarang dicuci dulu baru kita pasang ya. Diumbah sih.
Kemudian kita coba selah, karena Lemono coba ganti CDI yang lain, itu tetap pengapiannya kok rengket banget. Jadi diselah sedikit sudah banyak sekali timbul pengapian. Ayo kita lihat selah deh. Ini urusan kok. Nah, setelah kita, nah kita perhatikan api ini kok cepet banget. Diselah sedikit saja dia apinya sudah keluar banyak sekali. Oke, saya tak balik pulsernya. Kalau tidak bisa kita ganti pulsernya dulu. Ya, kita ganti coil dulu. Kalau misalnya coil tetap seperti itu, baru kita akan melangkah ke bagian pulsernya, ya. Saya dibalik dulu, dibalik. Guntingin tinggal. Guntingin dulu. Saya tak balik kabelnya, dibalik dulu. Kita coba pindahkan min dan plusnya di bagian apa namanya ini, di bagian pulsere. Oke, kita tuker mau apa tidak. Ayo beli, cek beli. Yuk, bandar. Oke, aman. Nah, ini berbeda. Nah, saya kimu dicopnya di sini. Kita cek normal apa tidak. Nah, yuk, jajal di sela. Tak gasih, yuk. Kapan metu ra wis di sini. Metu. Apa Mas? Listrik apa wis? Anu, speedo kali satelit ini mati kan. Oh, mati kabeh ta? Oh. Telepon naik dulu. Oh iya. Sik turu paling. Oke. Kok ben tak telepon ayahmu? Nggih. Oke. Beli. Dinyalake nek beli. Kontake kok. Tiga mulai bingung aku. Ayo. Nggih, monggo. Ayo. Kenapa nih pasang nanti? Kita pasang knalpot biar tidak berisik. Nah, gak kerungu dah, upuk-upuk tok ya, upuk-upuk knalpot ya. Nah, gedong. Borosan ya. Iki manipulmu paling si bocor kok mbes.
Mas, iki kan pengapian wis oke, ya toh. Oh, pengapian oke. Karbu dia gelem bengok, ya mau teriak. Tetapi Mas, iki gak gelem stensioner. Tak wae sepuyer angin piro-piro gak stensioner. Lah iki Mas, terpaksa tak buka mesine. Tak buka kope ya Mas. Tak buka kope iki ngene iki Mas. Tak apa jenenge iki? Tak videone ya. Nah iki tibane rembes Mas. Kope iki rembes. Nah iki garing ya. Iki rembes kabeh Mas. Amit gawe sikil. Kene sing gojaki soalnya ya. Nah iki. Nah, lebih. Ya toh? Iki eke rembes positif, ya toh? Lah saiki mu ini. Ini ki rembes Mas. Nah, ini ki ya rembes, makanya gak gelem stensioner tak wae sepuyer angin piro-piro gak stensioner. Lah wi. Lho, kita toh. Nah, rembes. Rembes iki jar tak sekor sik. Goleki stensioner tok. Karek goleki stensioner tok. Karbune wis tak seteli gelem bengok, tapi gak gelem stensioner. Matur suwun. Mas iki wis tak sekor. Lah iki ujunge iki anu lho Mas. Rada njepir lho iki. Iki. Lah iki ditokne ra kena. Lho. Natap. Lho. Gak iso dibatek metu. Soale iki bingkong. Lah iki ne. Ujunge nggon kancingan. Itu ngomong. Dah. Oh, black dah. Duki. Apa YouTube ni? Apa? Kulik. Oke deh, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini motor sudah normal. Ini nyala loh ya. Nah, ini nyala. Nah, ini masih gerak, tandanya dia itu nyala. Cuman knalpotnya kayak buntu. Nah, ini knalpotnya ya. Dia mau stensioner. Dan sekarang kita coba geber di bagian motor ini ya. Kita coba geber. Nah, oke. Si mesin ini nyala. Nah, kalau di HP mungkin nggak dengeran, lemono lepas dari bagian knalpotnya ya. Kita lepas dulu. Motor stensionernya bagus ya, stensionernya sudah bagus dan sekarang kita gas, tapi dengan kondisi knalpot kita tutup soalnya kenceng banget kalau tidak ada knalpotnya ya. Oke. Di sini koplingnya masih bergerak-gerak, tandanya mesinnya masih nyala ya. Nah, tuas koplingnya ini masih gerak-gerak, tandanya dia itu masih nyala. Nah, sekarang kita coba player. Oke, dan di sini motor sudah normal. Ya, sudah normal, stensioner sudah bagus. Knalpot kita lepas supaya stensionernya kedengeran. Oke, di sini sudah normal dari bagian yang pertama adalah karbu. Yang keduanya di bagian pengapian, yang ketiganya Lemono akan menjelaskan di bagian noken AC jenengan ya. Kemudian jenengan ini pakai kuele jenengan. CD punya Lemono ya, CD-nya punya Lemono ya. Terus Lemono akan menjelaskan sedikit di bagian pengapiane. Nah,
Lemono akan menjelaskan sedikit di bagian ini noken AC jenengan. Nah, tentang noken AC jenengan ya, yang jenengan papas. Oke, sekarang kita buka dari bagian pengapiane noken dan pengapiane ya, karena ini belum lemono lem. Nah, karena ngepaske dari timing pengapiane. Di sini karbu juga sudah normal, semuanya normal, jenengan bisa ambil ya. Stensionernya tidak mati-mati, turun gasnya juga sudah cepat ya, sudah. Nah, orangnya knalpotnya beledos. Oke, sekarang sudah positif normal ya, maka kita matikan mesinnya. Nah, kita matikan mesinnya, dan di sini Lemono akan menjelaskan sedikit ya Mas, di bagian noken AC jenengan ya. Di sini noken AC jenengan ini intinya gini ya, biarpun si profilnya ini benar, yang pertama, si bagian klepnya itu berdiameterkan punyanya klep sejenis GL, diameter GL. Nah, sehingga biarpun si noken ini tepat, ini Mas. Ini kalau misalnya noke klepnya Tiger, iki pas, tetapi dikarenakan menggunakan klep GL, maka postur ataupun bentuk dari nokennya ini, profilnya ini kurang sesuai gitu ya. Kalau disuruh benerin si nokennya, Lemono nggak punya alatnya Mas ya. Jadi PR jenengan ada pada noken as. Oke. Dan sekarang di sini menggunakan noken standar Tiger ya. Ini punya Lemono menggunakan standar Tiger. Lah Lemono buka ke ya. Ini adalah noken standar standar Tiger. Oke. Nah, saya Lemono buka ke. Karena mesin masih hangat-hangat apa kayak sini. Hangat-hangat apa boleh. Nah, hangat-hangat ya. Oke, dan sekarang di sini menggunakan noken AC Lemono ya. Di sini menggunakan noken AC Lemono. Dia itu standar pabrik ya, dia itu punyanya Tiger. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian pengapian nih. Pengapian ini tetap menggunakan ukuran awale. Nah, bentar ya, sebentar. Cik panas soalnya masih panas. Oke. Oke, dan di sini di bagian pengapiannya, biasanya untuk pengapian tidak tepat ketika mesin bagian mani dibuka itu ada keluar asap. Lah, sekarang tidak keluar asap. Itu yang pertama. Yang keduanya di sini Lemono mengganti pulser jenengan Mas ya. Intinya pulser jenengan tidak sehat gitu ya wes ya. Aduh tuh. Di sini pulsernya Lemono ganti. Oke. Dan selanjutnya di bagian mesin apa ki mereknya ki? Happy ya. Duit ganti duit selalu happy. Nah, di sini mesin sudah selesai, sudah bisa jenengan ambil, dan Lemono hanya berpesan satu hal Mas ya. Apabila ini diraikkan ke rangka jenengan, karena kabel bodi kan posisi di sini nih. Nah, apabila ada merebet, pokoknya ada masalah-masalah opolah, jenengan bisa hubungi ke Lemono ya. Dikarenakan mesin di sini kondisi normal, tetapi ketika naik ke bodi jenengan itu ada merebet atau bagaimana, itu cek kabel bodi ini. Oke. Kemudian cek juga CD ini ya, karena apa? CDI Lemono sering mengulas bahwa kita merombak-rombak di bagian pickup ini. Saat kita merombak di timing pengapian ini, itu ada masalah pastinya pada CDI, tetapi tidak semua ya, ada beberapa yang bermasalah. Oke. Dan yang perlu kita bahas adalah di bagian knalpot.
apabila motor teriaknya kenceng di karbu, nah ini kan nokennya standar toh, teriak kenceng di karbu berarti ada permasalahan pada knalpotnya ya. Masih banyak yang berpikir bahwa knalpot misalnya ini adalah cc wis katakan 135 lah misalnya gitu ya, itu terus dikasih cc yang lebih gede, otomatis tenaga akan keluar blong karena knalpotnya cc nya lebih gede kan gitu. Tidak seperti itu mas, belum tentu ya. Tetap si bagian komponen motor ini terutama knalpot dan noken as itu tetap menyesuaikan dari kondisi motor ini ya. Biarpun si knalpot cc besar tetapi di sininya cc nya tidak besar, itu belum tentu dia itu mau keluar plong ataupun keluar lepas tenaganya blong, itu belum tentu ya. Dikarenakan nanti saat jenengan naikin dan jenengan naikin motor itu, apabila teriaknya kencengan di karbu itu coba jenengan pakai knalpot lain gitu ya intinya. Oke. Dan sekarang kita sudahi dari videonya karena jenengan sudah apa istilahnya mendengarkan dari stensionere, gas sedikit gas banyak, gas mentok itu sudah mau teriak total. Oke. Jadi perombakan ini sudah selesai, ini mau Lemono lem-lem semua dan Lemono akan ngelem-ngelem ini ya supaya tidak terjadi rembes. Kalau untuk noken, Lemono akan tanyakan kepada yang punya iki gelem apa ora noken standarnya, apa mau beli sendiri monggo. Ya, intinya nokennya tetap pakai ini. Kalau pakai ini tetap tidak bisa stabil. Mesin ini tidak bisa stabil intinya gitu. Ya, tidak bisa stabil. Jenengan mengke akan susah nyelai. Ya, susah ngengkol pertama, keduanya nanti ketika stensionernya lama tiba-tiba mati pak. Nah, seperti itu ya. Itu intinya profil noken tidak sesuai. Ya, kalau motor ini loh ya di bagian depan nih. Oke, ya wis gitu aja, itu cara-cara dari Lemono. Cara-cara dari Lemono yang bisa Lemono berikan ya. Tetapi Lemono selalu berpesan cara masing-masing. Yang penting intinya kita mengusahakan motor ini normal kembali. Oke, di bagian pengapian Lemono sudah menjelaskan cirinya. Apabila dia itu error, dia itu akan keluar asap saat mesin panas seperti tadi kita buka. Ya, sekarang pasti teman-teman penasaran dengan bagian karburator PWK nih. Nah, itu teman-teman kan itu Lemono suruh nebak ya. PJMJ-nya ini harusnya berapa apabila CD Shogun gitu ya. Lemono sudah menjawab di situ bahwa di sini tidak tentu. Nah, dikarenakan sudah normal maka Lemono akan membukakan hasil dari PJMJ-nya. Nah, nanti monggo dibuli soalnya PJMJ-nya tak custom mas. Nah, PJMJ ini tak custom. Sekarang Lemono buka lagi dari karburatornya. Monggo dibuli. Nah ya, intinya kan nyetel karbu normal gitu. Saya tak buka sebentar. Oke, sekarang dibuka ya. Kita buka dulu dari karburatornya. Nah ini kan tinggal ngelem-ngelem ya, sudah Lemono sebutkan tadi. Video full ada di YouTube. Oke, saya sebentar. Di sini mas, Lemono kemarin kan suruh ngirim ke dari namanya apa Kepri? Sepuyer yang ukuran 35 ya. Yang ukuran 35 lah ini. Ini 35 ya, yang ini kan kiriman jenengan. Jarum sama apa namanya? Pilot jet apa? Pilot jet sepuyer angin ini 35 lah ini ya. Ini tidak jadi Lemono pakai. Intinya dia kurang besar sedikit, mau ngerojot sayang ya karena ini masih bulat 35. Intinya lubangnya yang di bagian sini loh, Le. Nah, di bagian sini tuh masih utuh, jadi eman-eman. Nah, sekarang di sini Lemono tunjukkan. Teman-teman mesti penasaran dengan PJMD-nya iki piro gitu ya. Nah, saya tak buka ke hasilnya seperti apa. Oke. Di sini jarumnya menggunakan tetap bawaannya karbu. Bawaannya karbu bukan berarti iki nggak apa loh Lemono ini jarumnya punyanya apa. Intinya ketika motor datang pakai jarum ini. Nah itu tetap Lemono menggunakan jarum bawaannya ya. Oke, dan sekarang jarum berada pada piroki. Berada pada tengah-tengah ataupun dia itu standar. Nah standar di tengah-tengah itu loh. Nah ya. Nah tengah-tengah ya. Nah tengah-tengah. Sekarang kita tutup kembali di bagian sini. Sekarang kita akan membuka bagian PJMJ ini. Nah kita buka dari bagian PJMJ ini. Sebentar. Di sini teman-teman
ini sebenarnya wajar, tetapi teman-teman kan terbiasa fokus dengan bagian ukuran PJMJ-nya. Lemono selalu bilang kalau ditanya PJMJ harusnya berapa, Lemono tidak tahu. Nah, Lemono jawab sekali lagi, Lemono tidak tahu. Karena Lemono gak pernah mas, namanya ukuran iki piro ini gak pernah. Yang penting intinya dia itu kurang boros apa kurang irit. Kalau kurang irit jadi irit ke, kalau kurang boros jadi boros ke. Nah jadi seperti itu ya. Kurang boros ataupun kurang irit tersebut itu ada beberapa faktor. Kurang iritnya dia itu apakah semata-mata kebanyakan bensin ataupun kegedean dari angin. Itu sama-sama. Kegedean angin juga nanti akibatnya boros. Nah gitu intinya, karena tidak seimbangnya dari bagian pengabutan. Nah, oke, kita buka. Oke, ini PJMJ ini Lemon biasanya berapa, Lemon juga nggak hafal, juga tidak tahu. Nah sekarang tak buka dari bagian apa lagi, spuyer angin ini dulu, apa pilot jet. Lemon ya hafal mas, ini pilot jet atau spuyer jet yang ini spuyer angin. Nah spuyer angin, Lemon sudah bilang bahwa di sini ini hanya berfungsi juga sebagai pengatur tensioner. Nah ini yang ini, oke. Sekarang kita amati. Nah sekarang kita amati. Kita amati iki. Nah ini tidak ada tulisannya mas, bodongan, bodong. Kalau kita fokus pada ukuran, ya mumet mas. Karena yang sesuai belum tentu ada ukurannya di bagian tulisan luar. Tetapi Lemono hanya fokus kepada lubangnya. Nah, kepada lubangnya tersebut. Intinya gitu ya. Ini kalau disuruh nyebutin ini berapa spuyer anginnya ataupun pilot jetnya, Lemono tidak tahu mas. Mau yurannya tulisan ini loh. Nah, ya. Oke, sekarang langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya Lemono buka dari bagian apa namanya ini? Iya apa? Main jet. Nah, main jet Lemono buka teman-teman boleh bully karena di sini Lemono mengcustom dari bagian main jetnya, main jet jadi ini. Spuyer bensinnya. Oke. Ya. Nah, iki. Bentar. Nah, iki. Ini tulisannya kalau di sini ini ada tulisan angka sepertinya 108 kalau nggak salah. Ben ketok. Kalau nggak salah loh ya, karena Lemono nggak pernah peduli dengan tulisan angka yang di luar ini. Lemono peduli pada lubangnya. Lah iki tulisannya mas, 108 kalau nggak salah. Oke, tapi Lemono tidak pernah berfokus pada tulisan. Lemono berfokus pada ukuran di dalam lubangnya itu. Nah oke. Di sini Lemono mengcustom. Nah ini kan bisa jenengan lihat ya. Nah ini adalah potongan Grindo. Nah ini Lemono Gerinda. Ini adalah punyanya sejenis Mega Pro kalau nggak salah. Lah bawaannya ini mas, bawaannya. Oke, dan di sini adalah aslinya ini. Nah aslinya kan bentuknya mesti modelnya seperti ini ya. Aslinya bentuknya seperti ini. Nah ini adalah bawaannya karbu tadi. Yang ini karbu ini PWK 28 yang ini. Ini Lemono setel mas, Lemono setel, Lemono ganjel. Intinya dia itu kegedean lubang. Lemono ganjel ya tetap ramau. Oke. Dan di sini perbedaannya, ini punyanya yang Lemono pasangkan sekarang itu kan bedanya seperti ini. Nah, bedanya seperti itu, Nah, bedanya seperti ini. Dia itu lubang 4, dia itu lubang 5. Oke, ini punyanya sejenis GL Pro kalau nggak salah, GL Pro, ya. Kalau Tiger itu berfokus pada dia itu lubangnya seperti ini. Nah intinya seperti itulah. Nah ini aslinya ini bawaannya panjang gini. Nah kenapa Lemono potong ujungnya, karena Lemono menyesuaikan dari panjangnya ini supaya jarum nanti ketika skepnya masuk, nah ini masuk ke sini tidak mentok ke bagian jarumnya ataupun tidak berlebih, yaitu berlebih terendam ke bagian ini. Intinya gitu ya wis ya. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Oke, Mas. Matur suwun. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini. Kenapa Lemono ganti di bagian dan Lemono potong di bagian sini? Karena gini. Kita Lemono mencari lubangnya yang ini. Nah, lubang ini, Mas. Lubangnya ini tidak sama. Oke. Nah, lubangnya ini tidak sama. Lagi. Nah, oke. Di sini lubangnya tidak sama. Yang bagian terpasang ini punyanya GL Pro kalau nggak salah loh ya. Nah ini lubangnya 5, yang ini lubang bawaannya ini 4, bawaannya karbu ini lubangnya 4. Oke.
Dan di sini Lemono jelaskan kembali, lubang ini kalau pakai menggunakan ini dan menggunakan si bagian apa spuyer ini bisa terpasang sebenarnya, tetapi kurang maksimal. Ketika jarum melewati lubang ini, nah ketika dia itu bagian yang tidak berlubang, intinya gini. Nah, saat digas dan dia melewati tidak berlubang ini. Nah ini, jarum saat melewati sini itu ada berbunyi seperti itu, tidak bisa lempeng seperti tadi. Oke? Itu yang bisa Lemono sampaikan untuk bagian karburator di bagian motor ini. Jadi seperti itu, oke? Terima kasih. Itu bagian karburator, pengapian sudah selesai. Lemono jelaskan tadi. Oke, ada satu lagi yang Lemono lupa jelaskan, bahwa si motor ini akhirnya ganti klep. Kenapa ganti klep? Karena terjadi rembes saat penyetelan. Saat dia itu terjadi rembes. Saat klep waktunya menutup, dia itu terjadi rembes gitu ya. Waktunya menutup intake-nya itu terjadi rembes, dan Lemono cek itu terjadi ujungnya klep ini. Nah ini klepnya, ujungnya klep ini terjadi seperti ini. Apa? Membuka. Terjadi ujungnya ini membuka apa-apa, intinya rusak lah. Alah ya rakyat tok kameranya piye ya. Nah, terjadi rusak seperti itu, Lek. Ya, sampai-sampai dia tidak bisa dilepas sampai Lemono gerinda. Akhirnya yang punya suruh ganti karena kancingannya pun sudah tidak pada posisinya. Kancingannya kan harusnya di sini. Dia itu masuk, yang satunya mau lompat, mau lepas lah intinya gitu. Nah, kan ya kelihatan ya. Nah, ini yang tidak kena gerinda ini. Nah, ini kancingannya di sini satu, di sini satu. Oke? Dan di situ setelah Lemono skor, Lemono ganti klepnya itu sudah normal seperti ini. Oke, ya begitu aja itu yang bisa Lemono sampaikan dan Lemono videokan untuk video di bagian motor Happy ini. Oke, ya begitu aja. Terima kasih. Salam Gubratoli dari Lemono.